warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Ahmad Mun SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UPT 01 Sumawati, Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan. Saya di sini juga sebagai mahasiswa PPG-PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dengan NIM 2411110659 PTK Wing Raden Intan Warga. Praktek pembelajaran ini diambil dalam rangka untuk memenuhi tugas uji kinerja UKM PPG tahun 2024. Selamat menyaksikan. Sudah berdoa? Silakan Dimas dipimpin temannya berdoa. Selamat pagi, silakan dilanjutkan membaca surat pendek. Hari ini surat pendeknya apa? Al-Ma'un. Ya, silakan dilanjutkan membaca surat pendek Al-Ma'un. Setelah kita membaca surat pendek untuk membuktikan bahwa kita cinta tanah air dan menghargai jasa pahlawan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Siapa yang kemarin belum kebagian jadwal sebagai dirijen? Silahkan maju ke depan. Untuk teman-teman yang lain, kalau kita sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, bagaimana posisi kita? Sudah siap? Silakan duduk kembali. Baik, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak masuk? Silva, mana Silva? Tidak tahu, tidak ada izin ya hari ini di grup ya. Nanti coba Ibu tanyakan ya Silva kira-kira kemana. Terus siapa lagi? Sudah hanya satu orang. Baik, mungkin dia sedang sakit. Kalau sakit kita doakan semoga dia lekas sembuh. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya, apakah kalian dalam kondisi sehat? Sehat badannya, sudah sarapan? Belum sarapan, kenapa panggil belum sarapan? Kalau pagi, kalau anak sekolah diusahakan sarapan dahulu. Biar apa? Biar
badan ini punya nutrisi, otak ini punya nutrisi untuk berpikir. Apakah buku agamanya sudah dibawa atau ada yang ketinggalan? Sudah, silakan dikeluarkan buku tulisnya, alat tulisnya, buku paket dan LKS. Oke, baik. Ini mana yang satu lagi belum dikeluarkan? Oke, sudah lengkap. Membawa semua ya? Tidak ada yang ketinggalan? Tidak ada yang ketinggalan. Hari ini kita akan belajar tentang bab 7, bab 2 di semester 2. Kira-kira tentang apa? Coba dibuka dulu. Pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning berbasis kooperatif learning. Bu, problem based learning itu sing piye sih, Bu? Problem based learning itu artinya pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti Ibu akan kasih kalian masalah untuk didiskusikan. Penilaiannya yang kita gunakan adalah 1, Ibu akan mengamati kalian ketika berdiskusi. Jadi kalau berdiskusi harus aktif semuanya. Nanti silahkan dicatat siapa yang tidak mau berdiskusi, siapa yang tidak mau berdiskusi, yang tidak aktif, yang hanya bermain sendiri nanti dicatat ya. Yang kedua, kita akan mengambil penilaian formatif, yaitu penilaian setelah pembelajaran pertemuan ini selesai. Kita akan menggunakan bantuan aplikasi Plickers. Seperti sebelumnya yang sudah pernah kita lakukan, kita akan scan jawaban menggunakan barcode. Ada yang ditanyakan? Dibuka di bukunya kira-kira bab 2 di semester 2 ini tentang apa? Coba dicari. Kalau di buku paket biasanya ditulis bab 7 karena awal semester itu adalah bab 6, jadi bab keduanya adalah bab 7. Bab 7 tentang apa? Ketika kehidupan telah berakhir atau berhenti. Oke, coba duduk yang rapi, pakaiannya dirapikan, alat tulisnya dirapikan, jangan sampai mengganggu teman. Kehidupan berhenti itu yang seperti apa sih? Kiamat. Apa coba? Yang keras jawabnya. Kiamat. Terus apa lagi? Ada apa? Bencana. Apalagi kalau kehidupan berhenti, berarti dari dia diapakan menjadi diapakan? Dihidupkan. Terus kalau berhenti berarti diapakan? Dimatikan. Jadi pada bab ini kita akan belajar tentang ketika kehidupan telah berhenti. Ketika kehidupan telah berhenti artinya berarti kiamat. Cakupannya materi kita pada sub yang pertama. Sub yang pertama itu tentang pengertian hari kiamat, jenis-jenis hari kiamat, contoh dari jenis hari kiamat, dan tanda-tanda hari kiamat itu apa saja, dibedakan dari jenis-jenisnya. Kira-kira sudah ada gambaran? Sudah. Lalu Bu, tujuannya apa sih Bu kita belajar tentang hari kiamat? Pada pelajaran ini tujuannya adalah 1, kalian memahami makna atau arti tentang hari kiamat, beriman kepada hari kiamat. Kalian bisa menyebutkan jenis-jenis hari kiamat, menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Oke, sampai di situ ada gambaran?
Yang kedua tujuannya adalah kalian bisa menganalisis dan mendiskusikan dampak dari keyakinan atau dampak dari meyakini hari kiamat terhadap perilaku sehari-hari itu apa. Kalau kita sudah beriman kepada hari kiamat, dampaknya itu apa sih Bu? Lalu setelah kita sudah tahu artinya, kita coba mendiskusikannya. Kita dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tema hari ini. Tema hari ini adalah hari kiamat. Silahkan semuanya dibuka pada bab 7. Di situ ada gambar apa? 7.1. Coba dilihat. Pada bab 7 ada gambar apa sendiri tuh? 7.1. Gambar apa itu? Gambar bencana. Bencana alam. Bencana alam apa yang terjadi pada gambar itu? Coba dilihat itu. Kalau ada ombak seperti ini berarti bencana apa? Tsunami. Kalau gunung mengeluarkan merah-merah itu apa? Gunung meletus. Bu, apa sih hubungannya gunung meletus sama tsunami? Kalian udah pernah lihat tsunami? Sudah? Sudah pernah melihat gunung meletus? Sudah. Tapi coba diingat-ingat, apakah kalian dalam kehidupan sehari-hari selama ini kalian sudah pernah menemukan kejadian yang disebut hari kiamat atau hari berakhirnya kehidupan? Belum? Nanti kita coba ya, kita belajar bersama. Kayaknya aku pernah deh Bu, tapi kayaknya belum. Coba diingat-ingat. Sekarang kalau sudah lihat itu ada gambar tentang bencana alam. Berarti kalau bencana alam pasti ada apa? Korban jiwa maupun korban materi. Kalau korban jiwa berarti ada yang meninggal. Kejadian ada orang yang meninggal itulah disebut dengan kematian. Kematian itu juga disebut dengan berakhirnya kehidupan atau kiamat. Kalian sudah pernah dengar tanda-tanda hari kiamat apa saja? Turunnya Dajjal. Apa salah? Tanda-tanda hari kiamat. Terbit dari barat. Apa lagi? Kemarau. Terus ditiupnya apa? Trompet apa namanya? Sangka. Kalau trompet yang musik yang di TikTok itu iya apa bukan? Bukan. Jadi kalau ada trompet yang itu bukan trompet sangka kala. Jadi apa sih hubungannya bencana alam sama hari akhir? Karena terjadinya bencana alam berarti terjadi peristiwa kematian makhluknya Allah. Yang mati bukan hanya manusia, tumbuhan tercabut dari akarnya mati loh. Ikan dari sungai yang terbawa tsunami atau terbawa banjir mati kan? Ya, kalau tersesat jalan-jalan nanti dia akan mati. Apalagi manusia sendiri juga mengalami kematian. Kalau kegiatan peristiwa bencana alam berarti itu kiamat yang semuanya orang meninggal atau kiamat yang tidak semua orang meninggal? Coba dilihat ya. Kiamat. Judul kita tadi apa sih? Kiamat. Terus kalian tadi melihat gambarnya tentang apa? Bencana. Kalau bencana ini berapa orang kira-kira yang meninggal? Apakah semua satu dunia ini meninggal? Tidak.
otak mengingat-ingat. Apa sih Bu kiamat? Gimana sih Bu kiamat? Kira-kira aku udah pernah belum ya Bu melihat proses terjadinya kiamat? Selanjutnya, karena pembelajaran kita adalah pembelajaran berbasis masalah, ya kan? Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini tadi yang masuk 15 orang. Jadi kalau 4 kelompok ada yang 3, ada yang 4. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. 1, 2, 3. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. Sebelum ibu menayangkan materi yang berkaitan dengan masalah yang harus didiskusikan, ibu akan bagikan lembar dulu ya. Lembar apa sih Bu? Banyak sekali. Namanya juga belajar. Sekarang kita itu harus kritis. Kalau ada masalah apa, kita harus bisa menyelesaikan masalah itu secara mandiri. Bu, hidupku udah banyak masalah Bu, jangan ditambahin masalah. Sama. Nih, kelompok siapa lagi? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke? Bacanya nanti dulu. Kita akan melihat tayangan materi sesuai dengan kasus yang akan kalian diskusikan. Tadi ada yang bilang, Bu, aku belum pernah melihat proses terjadinya kiamat. Kiamat tadi kan ada kiamat besar dan kiamat kecil. Yang benar kalian belum pernah melihat proses terjadinya kiamat atau berakhirnya kehidupan walaupun yang kecil saja. Belum. Pernah coba kita lihat. All across northern Japan, they felt it. A violent magnitude 9.0 earthquake on March 11, 2011. It was centered about 80 miles offshore, and tsunami warnings went up immediately. In coastal cities, people knew what to do next: run to higher ground. It's from these vantage points on hills and tall buildings that incredible footage was captured. In Kesennuma, people retreated to a high-rise rooftop and could only watch in horror as tsunami waves inundated their city, knocking buildings into rubble and mixing into a kind of tsunami soup filled with vehicles, building parts, and contents. Seawater cascaded over sea walls and into cities. This video shows the water rushing over an 18-foot sea just reported in the world. More than 28,000 people are confirmed dead or missing. When two tectonic plates push together under the sea, the resulting earthquake sends them. They reach a height of Jadi, sudah ada gambaran ini video tentang apa? Video tentang apa ini? Tsunami. Coba satu lagi videonya ya. Berita terupdate hari ini adalah meletusnya Gunung Merapi pagi hari ini. Tepat pukul 7:32 pagi tadi, warga dikejutkan oleh letusan Gunung Merapi. Tipe letusannya sendiri merupakan letusan freatik, yaitu letusan yang didominasi oleh uap air. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan,
Dampak letusan tersebut menimbulkan hujan abu di sejumlah daerah, terutama dalam radius 5 km. Peristiwa apa? Ketahui tinggi kolom abu. Gunung meletus. Ibu sudah menayangkan 2 video tentang bencana alam. Yang satu itu peristiwa tsunami, yang kedua peristiwa gunung meletus. Itu adalah contoh bencana alam. Pada kasus ini nanti coba dipikirkan sambil membaca buku. Nanti akan diberi waktu untuk membaca buku tentang materinya. Jadi kalian itu akan mencari tahu peristiwa itu tadi apa iya sih, benar sih termasuk kiamat. Nanti ada di buku. Ketika kalian mencari informasi, coba dikonfirmasi pada dirinya. Oh iya Bu, benar katanya di buku bencana itu termasuk peristiwa kiamat. Lalu sebelum proses diskusi dimulai, Ibu harapkan semua peserta didik tanpa terkecuali membaca bagian A. Bagian A yang mana lah Ibu? Bagian A yang ada pada buku cetaknya. Oke? Bagian A itu tentang makna hari akhir. Ada pada halaman 160 pada sub yang pertama. Bagian A, makna hari akhir. Kalian ini loh, ada pengertian beriman kepada hari akhir, jenis-jenis dan tanda-tanda hari akhir. Sama kan seperti yang disebutkan tadi? Sama, silakan dibaca. Ibu beri waktu 10 menit untuk memahami dan membaca. Silakan, kegiatan literasi boleh dimulai. Sudah semua membacanya? Sudah. Ketika semuanya sudah selesai membaca, kita lanjutkan pada tahapan diskusi kelompok. Semua sudah dapat formulir diskusinya, semua sudah mempunyai buku pelajarannya. Jadi kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3, dan kelompok 4 dengan kelompok 4. Diskusikan dengan baik, pecahkan masalahnya dengan baik. Jangan lupa ditulis nomor kelompoknya, itu nomor berapa sama nama anggotanya, nama pendek aja ya. Oke? Ayo coba semuanya berdiskusi. Kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Kelompoknya jangan lupa ditulis. Nanti kelompok berapa. Terus dilihat itu ada berapa soal yang harus didiskusikan. Ada 4. Jadi masing-masing kalian itu mencari satu jawabannya. Jadi ketua kelompoknya membacakan dulu soal pertama apa, siapa yang nyari. Soal kedua siapa yang nyari jawabannya. Soal ketiga siapa yang nyari jawabannya. Oke? Oke. Yang di sini yang ada kendala. Kelompoknya sudah ditulis. Gini loh caranya diskusi. Ini kan ada berapa soal sih? Ada 4 soal. 1, 2, 3, 4. Coba. Kan ada anggotanya, ada yang 4. Kalau yang 3 nggak apa-apa ya. Kalah ya yang satunya ya. Jadi 1 orang itu mencari 1 jawaban. Jadi nanti sebelum ditulis ngomong dulu sama teman satu kelompoknya. Aku menemukan jawaban ini loh. Kira-kira benar nggak sih jawabannya ini? Pengertiannya apa? Kalau pengertian itu berarti pengertian dari segi bahasa yang artinya pendek, dan pengertian dari segi istilah yang artinya panjang.
adalah presentasi, membacakan hasil diskusi. Tetapi ibu lihat kalian ini udah mulai capek, udah mulai lemes, udah mulai bingung, udah mulai kalau seumpama pohon pisang itu yang begini-begini itu namanya doyong. Iya. Udah pengen ambruk gitu ya, lemes. Untuk meningkatkan semangat belajar lagi, kita akan ice breaking. Semuanya berdiri, ice breaking dulu dong. Semuanya berdiri dong, berdiri. Oke? Oke? Kita mau ice breaking apa ya hari ini kira-kira? Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, semuanya. Kalau kau suka hati, semuanya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Setelah kita ice breaking, kita akan lanjutkan dengan presentasi seperti yang Ibu bilang. Kita mulai dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oh iya, kelompok 4 ya, kelompok 4. Salah, maaf, kelompoknya Cika. Kelompok 4. Silakan presentasi berdiri di tempatnya boleh. Dibacakan ya, yang lainnya menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Cika Adara, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Gita, Niken, Kendra, dan saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. 1. Apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? Kiamat sugro artinya kiamat kecil atau berakhirnya kehidupan seseorang ataupun sebagian makhluk hidup. 2. Apa yang dimaksud dengan kiamat kubro? Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. 3. Apa saja amalan baik yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi kiamat kubro? 1. Berperilaku baik. 2. Menghindari dosa. 3. Saling menghargai. 4. Mengapa penting bagi kita untuk berbuat baik selama hidup? Untuk menjadi bekal di akhirat. Oke. Kelompok 3 sudah presentasi. Ada yang mau bertanya nggak? Kan tadi soalnya sama. Bu, tapi gue tuh gak ngono kayaknya ya. Ada yang mau bertanya? Boleh? Dari kelompok berapa? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih kepada Cika. Kita beri tepuk tangan dulu. Cika adalah perwakilan dari kelompok 4. Kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya, angkat tangan coba. Oke, coba. Boleh berdiri? Terusnya kiamat sugro. Kenalkan namanya dulu dong. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya akan tanya ke Cika. Apa contoh kiamat sugro? apa contoh kiamat sugro bagaimana? Kelompok 4. Tahu nggak jawabannya? Apa contoh kiamat sugro? Apa contohnya? Meninggalnya seseorang, gempa bumi, banjir, kebakaran, tsunami, gunung letus, dan sebagainya. Tuh, bagaimana Dimas? Jadi yang termasuk kiamat sugro tadi disebutkan Cika adalah meninggalnya seseorang, gempa bumi, tsunami, banjir, terus kebakaran dan lain sebagainya. Apakah sudah cukup Dimas? Sudah. Oke, tepuk tangan juga buat Dimas.
Baik, setelah kita presentasi, kita sudah diskusi. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pada hari ini. Materi hari ini tadi tentang apa sih? Hari kiamat. Terus pada bab ini, pada pertemuan ini apa saja sub-subnya? Pengertian. Terus apa lagi? Jenis-jenis apa lagi? Tanda-tanda. Untuk menguatkan proses pencarian informasi kalian, untuk menguatkan hasil diskusi kalian, Ibu akan menampilkan sedikit materi. Materinya tentang tanda-tanda hari akhir. Tanda hari akhir itu adalah proses berakhirnya kehidupan yang ada di dunia. Ingat, materinya adalah definisi hari akhir, jenis hari akhir, dan tanda-tanda kiamat besar, kiamat kecil. Kita tuliskan dulu. Kiamat. Kiamat tadi ada berapa? Dua. Besar dan kecil. Kalau besar dinamakan ya, kubro. Kalau kecil dinamakan subro. Oke, good. Itu sudah masuk ya. Pada itu sudah paham. Selanjutnya definisi hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir adalah hari di mana seluruh makhluk yang ada di dunia ini mengalami yang namanya kematian. Kalau kiamat besar itu berarti semuanya tanpa terkecuali, seluruh makhluknya tanpa terkecuali, seluruh ciptaan Allah tanpa terkecuali. Tapi kalau kiamat kecil itu hanya sebagian. Lalu diingat-ingat, tadi juga sudah dibaca. Dalilnya adalah tentang Quran surah Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5. Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Tahu laron? Tahu. Hewan kecil yang keluar kalau musimnya hujan, habis hujan deras itu namanya laron. Jadi ketika kiamat diibaratkan seperti laron yang berterbang-terbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu-bulu berhamburan. Tahu gunung? Tahu. Gunung yang sebesar itu diibaratkan seperti bulu. Berarti gunungnya itu bisa terbang. Enteng seperti bulu. Apalagi kita manusia. Ya, mungkin kita hanya diibaratkan sebagai debu. Oke, good. Selanjutnya macam-macam kiamat tadi. Kiamat besar, kiamat kecil, pengertiannya juga sudah tahu. Contoh hari kiamat besar. Contohnya apa? Rusak semua. Kalau kiamat kecil contohnya meninggalnya seseorang. Enggak hanya orang, tumbuhan mati itu juga kiamat kecil, hewan mati itu juga kiamat kecil. Oke? Selanjutnya, tanda kiamat kecil. Apa tanda kiamat kecil? Coba dilihat, bisa dibaca di layar itu. Munculnya orang-orang yang jauh dari agama, banyak fitnah dan permusuhan, kerusakan moral, kerusakan akhlak, terjadinya bencana alam itu mulai banyak sekali terjadi. Lalu wafatnya ulama besar. Ulama itu apa sih? Ulama itu pemimpin-pemimpin agama. Itu namanya ulama. Kalau dalam Islam siapa? Kiai, ustaz, pemuka agama. Jadi kalau tandanya kiamat itu sudah dekat, banyak para orang-orang pintar, orang-orang soleh itu meninggal atau wafat. Nih, tanda kiamat besar. Matahari terbit dari barat. Iya, setelah itu muncul Dajjal. Setelah itu terbitnya Nabi Isa. Iya, yang terakhir keluar ya Ma'jud. Tanda utama dari kiamat besar itu adalah ditiupnya trompet sangkakala. Untuk materi selanjutnya itu pada pertemuan berikutnya. Jadi sudah paham tentang jenis-jenis kiamat, pengertian kiamat dan tanda-tanda kiamat. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak.
pelajaran itu sendiri. Jadi akan teringat terus di pikiran. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu tadi sudah bilang kita akan melaksanakan asesmen formatif. Silakan dibagikan ininya. Sudah siap untuk melaksanakan tes? Sudah kebagian lembarnya? Coba diangkat dulu lembarnya. Oke, siapkan dulu ya. Nah. Pelajaran hari ini selesai. Sudah tidak ada yang ditanyakan. Ibu harap semuanya sudah memahami materi. Nanti hasil dari penilaiannya akan Ibu bagikan di grup kelas ya, di grup kelas 5. Sebelum mengakhiri